Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, CIDE, sekaligus pengamat militer Anton Aliabas menyampaikan pandangannya terkait peluang dan rekam jejak 3 Kepala Staf Angkatan TNI menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat. Sejauh ini, kata dia, Presiden Joko Widodo, Jokowi, belum memutuskan siapa sosok yang akan dimajukan ke DPR sebagai kandidat Panglima TNI mendatang. Secara normatif, menurutnya baik KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman, KSA Marsikal Fadjar Prasetyo, maupun KSAL Laksamana Yudo Margono sama-sama memiliki kans kuat. Sebab, kata dia, untuk menjadi kandidat Panglima TNI harus pernah menjabat posisi Kepala Staf. Dari 3 Kepala Staf yang ada, kata dia, juga tidak ada satupun yang pernah bertugas di lingkaran Jokowi baik itu menjadi ajudan, pas pampres, sekretaris militer ataupun berdinas di Solo saat Jokowi masih menjadi wali kota. Jika berkaca dari sisi pengalaman manajerial dan penugasan, menurutnya 3 Kepala Staf yang ada juga sudah memenuhi kualifikasi tersebut. Menurutnya jika Presiden Jokowi mempertimbangkan penguatan implementasi visi poros maritim dunia maka pilihan mengajukan Yudo memiliki pertimbangan kuat dan berdasar. Apalagi, lanjut dia, merujuk pada pasal 13 ayat 3 UU No 34/2004 tentang TNI, posisi Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian. Tentu saja, kata Anton, memperhatikan moral para prajurit terutama dari TNI AL semakin cukup beralasan mengingat hanya KSAL yang belum mendapat giliran memegang posisi Panglima TNI sejak Jokowi menjabat pada 2014. Rotasi bergiliran sejak era reformasi untuk pos Panglima TNI itu, lanjut Anton, didasari semangat kesetaraan antar matra. Menurutnya hal tersebut didasari pada pengalaman di era Orde Baru, hanya elit satu matra saja yang menjabat Panglima Angkatan Bersenjata. Meski demikian, menurutnya jika mengacu pada rekam jejak sebelum menjabat Kepala Staf, maka KSAD mempunyai modalitas yang signifikan. Jenderal Dudung saat menjadi Pangdam Jaya, kata dia, pernah dianggap sukses dalam mengelola dinamika keamanan ibu kota seperti menertibkan baliho FPI. Sementara itu, menurutnya cerita sukses rekam jejak Laksamana Yudo dan Marsikal Fadjar sebelum menjabat posisi Kepala Staf dalam menjalankan isu spesifik yang berhasil menarik perhatian Presiden Jokowi belum terelaborasi dan terkapitalisasi secara maksimal di ruang publik. Jika Laksamana Yudo misalnya dulu pernah merasa sukses menjalankan tugas spesifik yang berkaitan dengan pengamanan tol laut, kata dia, maka ada baiknya cerita sukses itu dikapitalisasi. Hal serupa, lanjut dia, juga berlaku untuk Marsikal Fadjar. Mengingat UU tidak secara eksplisit mengharuskan Presiden untuk menunjuk Panglima TNI secara bergiliran, menurutnya maka tentu implikasi pilihan tersebut terhadap kinerja Presiden secara umum menjadi ada 2 ruang penafsiran. Menurutnya ada yang dapat menganggap Jokowi tidak patuh terhadap UU, tetapi juga ada yang akan menganggap Presiden tidak melanggar ketentuan. Tahun 2023, kata dia, memang tahun politik. Karena itu, menurut Anton soliditas dan konsolidasi yang dilakukan Panglima TNI menjadi penting. Akan tetapi, menurutnya sudah semestinya memang pemerintah tidak menarik, mewacanakan ataupun juga menugaskan TNI untuk ikut mengurusi hiruk-pikuk politik nasional. Gangguan keamanan untuk urusan politik, kata dia, hendaknya hanya dan cukup melibatkan Polri dan intelijen saja, tanpa perlu melakukan sekuritisasi dengan melibatkan TNI.